Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Masih ingat tidak dengan suara saya? Tentunya masih ingat ya. Oke, jadi dalam 1 tahun ke depan kalian akan berjumpa lagi dengan saya, Renita Rizky Amelia, atau yang biasa kalian sapa dengan Ustazah Nita, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama Ustazah ucapkan selamat ya untuk kalian yang sudah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih meningkat lagi untuk belajar dan untuk semangatnya ya. Semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita masih mengikuti KBM daring ya. Tentunya jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Itu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian untuk referensi atau sumber buku yang akan kita gunakan pada 1 tahun ke depan, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, punya seperti ini ya. Berikutnya, seperti ketika kita awal bertemu di pondok, itu kita ada kontrak pembelajaran atau perjanjian pembelajaran ya, selama KBM Mapel Bahasa Indonesia. Apa saja kontrak pembelajarannya? Yaitu yang pertama, santri wajib mencatat poin-poin penting materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, keaktifan santri dapat menambah poin. Nah, jadi untuk kalian yang ingin poinnya bertambah atau nilainya bertambah, silakan nanti untuk di grup atau ketika kita tanya jawab harus aktif ya. Kemudian yang ketiga, penulisan materi, tugas dan ulangan harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Coba masih ingat tidak materi tentang kaidah bahasa Indonesia tahun lalu? Yaitu ada tanda baca, huruf kapital, serta kata depan dan awalan di. Nah, gunanya mengapa kita harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia itu agar kalian terbiasa dalam menuliskan sesuatu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama tentang tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda tanya atau tanda seru ya. Jadi kalian harus paham kapan ketika tanda itu digunakan. Yang kedua, huruf kapital. Nah, huruf kapital ini seringkali Ustazah lihat ya, ketika di tugas kalian atau di ulangan harian itu ada beberapa nama orang atau nama tempat atau nama gunung seperti itu, atau nama judul yang tidak menggunakan huruf kapital. Sekarang lebih diperhatikan lagi ya. Kemudian kata depan dan awalan di. Nah, ini juga masih banyak yang keliru, mana di yang dipisah dan mana di yang digabung. Seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk mapel bahasa Indonesia itu buku tulisnya dan buku tugasnya, buku materi dan buku tugasnya itu digabung ya. Jadi satu buku. Bukunya bebas, boleh buku yang kecil, buku tulis yang kecil atau yang big box, terserah kalian. Kemudian yang kelima, untuk KKM Bahasa Indonesia yaitu 75 ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut akan diberitahukan menyusul ya. Jadi sampai sini dulu untuk kontrak pembelajaran
atau perjanjiannya. Silakan dipahami, dicermati, dan diingat-ingat baik-baik ya anak-anak cantik. Kemudian materi kelas 8 ini ada 5 ya, yaitu teks berita, iklan, teks eksplanasi, teks persuasif, dan yang kelima materi tentang literasi. Ini ada 5 materi apabila tidak ada perubahan ya. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian mapel bahasa Indonesia itu ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kemudian ada tugas-tugas dan juga kuis. Nah, tugas ini kan masuk dalam penilaian, maka dari itu diharapkan di kelas 8 ini anak-anak lebih bersemangat lagi ya dan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, terutama dalam memperhatikan batas waktu pengumpulan tugas ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kita lanjut ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap dong pastinya. Oke. Coba perhatikan cuplikan video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya videonya. Saudara, mencegah penyebaran COVID-19, tempat wisata se-Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang ditutup sementara. Penutupan tempat wisata ini dilakukan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Penutupan tempat wisata di Bandung selama 2 pekan dilakukan untuk bisa membatasi aktivitas warga. Selain tempat wisata, sejumlah ruas jalan juga akan ditutup. Kembali mengingatkan protokol kesehatan wajib dipatuhi guna mencegah penyebaran COVID-19, termasuk saat berwisata. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga menghindari keramaian. Lebih lengkap kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ahmad, membatasi aktivitas warga kan tempat wisata ditutup ya selama 2 pekan. Nah, bagaimana pengawasannya nanti? Ya, Medok dan saudara, sejak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan siaga 1 COVID-19 di kawasan Bandung Raya ini berakibat atau berdampak pada penutupan tempat wisata di kawasan Bandung Raya ini selama 1 pekan. Dari cuplikan video tersebut, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar materi apa? Coba diingat lagi, tadi kan pada video tersebut ada informasi penting yang disampaikan. Kira-kira hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Nah, betul sekali, yaitu materi teks berita. Materi pertama, bab pertama kita pada kelas 8. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menemukan unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengarkan dan dibaca dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak video berita tersebut, ada yang tahu tidak apa pengertian teks berita? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau dapat berupa kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Itu menurut KBBI ya. Kemudian yang kedua ada menurut Kamus Komunikasi. Berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Nah, dari 2 pengertian berita ini, apa simpulan dari pengertian teks berita? Yaitu teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi teks berita memiliki sifat aktual dan faktual ya. Jadi teks berita ini pengertiannya ada pada poin-poin yang saya beri warna biru ya. Itu poin pentingnya, yaitu
teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi dan bersifat aktual dan faktual. Anak-anak tahu apa itu aktual dan faktual? Oke, nanti kita simak penjelasan berikutnya ya. Nah, berita ini sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dengan kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita ketika menonton televisi itu ada berita, ada sekilas info, atau ketika kita bermain handphone itu ada judul berita lewat ya. Lewat mungkin untuk diklik seperti itu ya. Dan berita juga dapat dijumpai pada koran ya. Pada koran biasanya banyak ada informasi, berbagai macam informasi, baik berita olahraga, berita ekonomi, atau berita sosial seperti itu ya. Kemudian di televisi itu kita sering kan menonton ada seputar Indonesia atau liputan 6 situ. Itu juga termasuk media yang menampilkan berita. Kemudian terkait dengan sifat berita yang aktual dan faktual. Coba kita simak ciri-ciri berita berikut ini. Yang pertama yaitu faktual. Apa itu faktual? Yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata, yaitu yang benar-benar terjadi, bukan suatu rekayasa atau sesuatu yang dilebih-lebihkan informasinya ya. Jadi berita itu informasi yang apa adanya. Faktual berarti nyata. Kemudian yang kedua, aktual. Nah, aktual ini merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat nyata dan bersifat kekinian, terbaru atau terkini ya. Atau biasa kita kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya berita yang lagi hits gitu ya. Nah, jadi aktual itu berita yang terkini atau yang lagi hits, lagi tren gitu. Kemudian yang ketiga itu ada unik dan menarik. Nah, dengan adanya berita yang unik dan menarik ini dapat menarik perhatian pendengar atau pembaca. Berikutnya yang keempat ada ciri-ciri berita yaitu sistematis dan lengkap. Berita yang disusun secara sistematis itu disusun secara berurutan sesuai dengan struktur berita dan juga urutan kronologis peristiwa atau urutan kejadian peristiwa ya. Kemudian ditulis lengkap, yaitu lengkap sesuai dengan unsur-unsur berita. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya tentang unsur-unsur berita. Kemudian yang kelima yaitu seimbang. Nah, pada berita ini berita tidak memihak salah satu pihak ya. Jadi berita ini bersifat netral. Kemudian yang keenam, komunikatif. Apa itu komunikatif? Yaitu bahasa pada berita merupakan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya. Seperti itu ya. Untuk ciri-ciri teks berita, ada yang masih bingung? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya jenis-jenis teks berita, yaitu ada 6. Jenis-jenis berita ini dikategorikan menurut isi berita, lokasi peristiwa, sifat, dan topik berita tersebut. Yang pertama, berita langsung. Ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Jadi berita langsung ini lebih simpel ya, karena ditulis secara lugas dan ringkas. Kemudian yang kedua, berita mendalam, yaitu berita yang mengangkat sebuah berita secara mendalam. Jadi lebih banyak ditemukan informasi di dalam berita tersebut ya. Kemudian berita penyelidikan, yaitu berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, berita interpretasi, yaitu berdasarkan perkembangan dari berita langsung atau straight news. Jadi berita interpretasi ini pengembangan dari berita langsung ya.
Kemudian yang terakhir ada berita opini yang memuat laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Seperti itu ya. Kata opini itu berarti pendapat atau pandangan. Jadi berita opini ini merupakan laporan dari pendapat atau pandangan seseorang terhadap sebuah informasi penting ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila sudah, coba kita ingat lagi, apa itu teks berita? Yaitu teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Dan berita ini bersifat aktual, atau teks berita itu bersifat aktual dan faktual. Kemudian ciri-ciri teks berita ada 6, yaitu faktual, aktual, unik dan menarik. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Kemudian yang kelima, seimbang. Dan yang keenam, komunikatif. Kemudian jenis-jenis berita ada 5 ya. Cukup ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan di grup Bahasa Indonesia kelas masing-masing ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.